Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, kalau mendengar suara khas uap yang keluar dari cerobong asap kecil berbunyi melengking seperti peluit, itu pertanda tukang kue putu sedang lewat. Jajanan tradisional yang satu ini memang dijuluki jajanan berisik dan unik. Tidak mudah menemukan penjual kue putu sekarang ini, tapi masih ada loh yang melestarikan jajanan tradisional ini, Pak Ali Supayat namanya. Sehari-hari, pria berusia 60 tahun ini berjualan kue putu di sekitar kampungnya di Pasir Nangka, Desa Sirna Galih, Kabupaten Cianjur. Sudah selama 23 tahun, Ali mulai menjual kue putu keliling. Kue ini merupakan mata pencariannya untuk menafkahi istri dan ketiga anaknya. Dikarenakan saya punya kesulitan, punya utang, bekas bikin rumah kecil-kecilan. Suara yang keluar dari kue putu sudah sejak lama menjadi ciri khas, sebagai daya tarik bagi pembelinya. Namun di sisi lain, suara yang muncul dari celah kecil pada kukusan putu itu membuat sebagian orang kurang menyukainya. Berisik amat sih, bisa nggak dikecilin suaranya? Suami saya lagi sakit tuh. Beruang bikinnya, pergi sekarang juga. Biasa puntennya, mau ngerasa nggak ganggu sakrap, akhirnya pada berangkat. Maaf ya Pak, gara-gara saya barusan diomelin sama si ibunya. Iya. Bu, makasih Bu, maaf ya. Kadang-kadang ada orang yang mengomel, kadang-kadang orang yang suka mengomelin, kadang-kadang orang yang disuruh pergi gitu. Ya memang harus ada kesabarannya, sebab di dalam proses itu harus berbandingi, harus kuat. Semacam ada singkatan STIT, Sobar, Tawakal, Ikhtiar, Rawado. Kue putu itu dijual Ali dengan harga Rp2.000 per porsi yang berisi 3 buah putu. Sehari-harinya, setelah berjalan kaki memikul dagangannya sejauh kiloan meter, maksimal Ali bisa membawa pulang pendapatan bersih sekitar Rp50.000. Kalau sedang sepi pembeli, uang modalnya bisa kembali saja sudah sangat disyukuri oleh Ali. Pernah, alasannya hujan terus-terusan, turun, nggak bisa keliling ya. Waktunya udah mepet sampai malam. Ya kalau dibilang cukup ya cukup, kalau dibilang enggak ya. Ayah dinikmati saja ya. Bersyukur aja. Saat berjualan, Ali sudah menyiapkan adonan tepung beras yang sudah dihaluskan dari rumah. Lalu ketika ada pembeli, Ali tinggal membuat kue putunya di tabung bambu. Adonan tepung beras yang sudah disiapkan itu dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam bambu. Kemudian Ali menambahkan gula merah atau gula Jawa. Baru tuangkan lagi adonan kue putunya hingga penuh. Selanjutnya, tabung bambu berisi kue putu dikukus beberapa menit sampai matang. Kalau sudah matang, kue putu diangkat dari tabung bambu dan disajikan di atas kertas nasi dengan ditaburi parutan kelapa. Kue putu pun siap disantap oleh pembelinya. Namun ada kalanya dagangan kue putu yang dibawa Ali tidak semuanya laku terjual. Bisa dijemur dulu, langsung seperti jemur itu bisa dipakai kue yang lain, bikin papais lah gitu. Buat besok juga bisa. Meski terkadang ada saja yang terganggu dengan suara kue putunya, tapi tidak sedikit juga yang justru menunggu-nunggu suara khas itu lewat karena ingin membeli kue putu buatan Ali. Oh, enak rasanya. Gulanya pakai gula aren. Suaranya agak mantep lah. Sering, hampir seminggu 3 kali. Kalau ada lewat, kue putu beli gitu. Seminggu 3 kali gitu. Ya sambil minum kopi enak gitu. Ya sore-sore gitu. Sambil dengerin suaranya enak. Dari penghasilannya berjualan kue putu keliling, Ali menyisihkan sebesar Rp75.000 sebagai modal untuk membeli bahan-bahan pembuatan kue putu. Bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk membuat kue putu adalah tepung beras, gula Jawa, kelapa, garam, dan daun pandan. Semua bahan ini bisa dibeli di pasar. Proses pembuatan adonan kue putu diawali dengan mencampur air dan garam serta pandan. Lalu masukkan tepung beras ke dalam larutan air. Kemudian diaduk hingga rata dan jadi adonan. Selanjutnya, Ali menyiapkan gula merahnya.
Cukup disisir halus, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Ada kalau lagi ngadu, kalau lagi ngadonin, kalau berasnya tepung berasnya agak lekat gitu seperti ketan, kayak ketan itu nggak susah gitu, kesulitan. Pasti lama pemrosesannya gitu. Hanya saja, usia Ali yang sudah mulai memasuki usia senja membuat kondisi fisiknya tidak sekuat dulu lagi dan mulai sering sakit-sakitan. Ya kadang-kadang saya ke waktu sakit, pemasukan nggak ada, keperluan biaya hidup pasti ya kurang. Di waktu luangnya setelah berjualan kue putu keliling, Ali mengisinya dengan mencari tambahan penghasilan berupa membuat anyaman dari limbah tali hebel. Pekerjaan yang mengandalkan keterampilan tangan ini baru ditekuni Ali 3 tahun belakangan demi menutupi pendapatannya yang tidak menentu dari berjualan kue putu. Idenya saya punya keluhan dikarenakan anak saya sedang menuntut ilmu, gitu di kalangan menuntut ilmu. Saya kepepet modal, saya ya itu apa sampingannya gitu, bikin belajar awalnya gitu, terus jadi. Limbah tali hebel dikumpulkan Ali dari tempat-tempat material atau toko bahan bangunan. Ali membelinya per kilo. Kalau lagi nggak ada itu banyak yang pasang, pasti itu nggak ada, kesulitannya begitu. Memanfaatkan sampah tali yang tidak terpakai, limbah hebel itu nantinya oleh Ali dibantu istrinya dibuat beraneka kerajinan anyaman seperti kipas, bronjong, pot bunga, dan lain-lain. Awalnya Ali membuat kerajinan anyaman limbah ini berdasarkan pesanan. Karena ternyata lumayan banyak peminatnya, kini sang istri Mas Puro membuka lapak untuk membantu menjual barang-barang kerajinan itu. Agar stok anyaman cukup banyak untuk dijual dan pesanan bisa diselesaikan tepat waktu, Mas Puro pun ikut membantu menganyam. Sebelum dianyam, limbah hebel dipotong-potong, diluruskan dan dirapikan terlebih dahulu. Khusus untuk pot bunga, Ali dan Mas Puro juga menyiapkan cetakan menggunakan tempat sampah. Setelah rapi, limbah tali hebel langsung dianyam sesuai bentuk yang ingin dibuat. Keseluruhan prosesnya bisa memakan waktu seharian. Kalau barang yang sederhana seperti kipas, dalam sehari, Ali dan Mas Puro bisa membuat 2 atau 3. Tapi kalau barang yang besar seperti brongkos dan pot bunga, bisa sampai 2 hari baru selesai. Kadang-kadang kesulitannya kalau lagi pusing, kalau lagi nggak enak badan pasti bakal ada. Kadang-kadang ini sepertinya kesobek, kesumbat bahan itu, bahan bilik atau nanti limbahnya kadang-kadang bisa berdarah. Kerajinan anyaman hebel itu dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Dari berjualan anyaman, Ali dan Mas Puro rata-rata mengantongi penghasilan Rp20.000. Kesulitan hidup yang pernah dialami, saya kadang-kadang susah cari nafkah suami saya karena sering sakit-sakitan. Gimana lagi kalau menerima aja apa adanya dengan ikhlas. Siapa tahu nanti ada rezeki yang tidak disangka-sangka yang diberikan Allah. Berjuang menyambung hidup dengan menganyam, itulah ikhtiar yang dilakukan Mas Puro dan Ali. Di tengah himpitan keluarga yang pas-pasan, mereka berdua enggan untuk meminta belas kasih dari orang lain. Bagi mereka, walaupun sedikit tapi barokah dan halal. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak. Saya menerima apa adanya dengan ikhlas. Tak lelah menjemput rezeki, kerajinan anyaman yang sudah jadi sebagian diantar Mas Puro ke pemesan, sementara sebagian lagi untuk dijual di lapaknya. Hasil kerajinan anyaman tali hebel itu terlihat berwarna-warni. Di lapaknya yang non-permanen ini, Mas Puro menata dagangannya sedemikian rupa agar menarik minat pembeli. Tapi saat baru mulai memajang anyaman-anyaman itu, Mas Puro dikejutkan dengan dagangannya yang rusak. Rusak gimana nih?
Mas Puro pun terpaksa merelakan anyaman yang sudah dibuatnya dengan susah payah. Belum juga ada yang laku terjual, namun sudah merugi. Dalam sehari, belum tentu kerajinan anyaman di lapaknya itu ada yang laku dibeli. Pengunjung yang datang kadang hanya sekedar melihat-lihat. Ada orang yang mau, tapi membelinya dengan harga yang murah. Pernah itu terjadi. Ada juga yang membelinya dengan semaunya aku yang dijual. Harga dari aku 50, 2 biji, ya beli aja. Gak ada tawar-menawar. Namun bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa dilakukan Mas Puro selain pasrah dan ikhlas sembari berdoa semoga dilapangkan rezekinya. Dan benar saja, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang selalu tepat pada waktunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dibalik musibah ada hikmahnya, dibalik sedih. Bentuk pot bunga dipakai sebagai kembang, tanaman, kayak gitu dan sebagainya. Karena ya keren, unik, dan bagus. Ali senantiasa mengiringi usahanya dengan khusyuk beribadah. Ali yakin tak ada gunanya memeras keringat bila tak mendekatkan diri pada sang pemberi nikmat. Sahabat Rasulullah SAW pun selalu berdoa untuk limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi biasa membaca doa pembuka rezeki selepas menunaikan sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu, dan mendapatkan ganjaran yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad.